Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah mengistiqomahkan hati kita dan mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Dan sebagaimana di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mempelajari surat Al-Mumtahanah. Apa makna dari Al-Mumtahanah? Wanita yang diuji, perempuan yang diuji. Surat apa ini? Surat Madaniyah. Apa maksud dari surat Madaniyah? Surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi. Ya. Ada juga yang mengatakan Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Berhubungan dengan tempat, bukan berhubungan dengan waktu. Jadi itu perbedaannya. Jadi itu apa? Perbedaan. Jadi ada yang menganggap apa? Bahwasanya Madaniyah itu berhubungan dengan tempat. Misalnya dia setelah hijrah Nabi, ya, tapi diturunkan di Mekah. Apakah itu terhitung di Madinah atau apakah itu terhitung surat Madaniyah atau Makkiyah? Ada yang menganggap itu terhitung walaupun sudah hijrah Nabi, tetap dihitung Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di Mekah. Tapi pendapat yang lebih kuatnya, insyaallah taala, dan itu dikuatkan oleh guru kita Zulkarnain hafizallahu taala, bahwasanya surat Makkiyah atau Madaniyah berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan apa? Waktu. Walaupun diturunkan di Mekah, tapi kalau diturunkan setelah hijrahnya Nabi, maka itu dihitung apa? Madaniyah. Dipahami Abdullah? Surat Madaniyah surat apa itu? Abdullah? Farid, surat Madaniyah surat apa itu? Bagus. Dua orang berdiri. Berdiri dulu. Ya, makanya diusahakan itu hilang keberkahan ilmu. Ya, makanya kalau seseorang berbicara di depan, jangan bicara di bawah. Coba Toha, apa itu surat Madaniyah? Jangan lihat buku. Ihsan, apa itu surat Madaniyah, Ihsan? Surat yang diturunkan di Madinah ya. Menurut apa itu? Jadi misalnya sudah hijrah Nabi diturunkan di Mekah, termasuk Madaniyah atau bukan? Kenapa bisa termasuk? Toha, yang mana yang benar Toha? Ayat Toha berdiri dulu. Sofwan, Ihsan juga. Sofwan, apa itu surat Madaniyah? Yang diturunkan di Madinah setelah hijrah. Apakah ada pendapat Ihsan, kalau misalnya dia belum sudah hijrah tapi diturunkan di Mekkah, ada yang berpendapat ulama bahwa itu ayat Makkiyah. Tadi kita jelaskan ada yang berpendapat begitu atau tidak ada? Ada. Duduk. Nah, kita kenapa ikut tiga? Tidak tahu. Apa kesalahan? Kenapa berdiri? Berbicara di dalam majelis boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Abdullah, kenapa tidak boleh orang berbicara dalam majelis? Yang bisa jawab bisa duduk. Hah?
Karena yang tidak berkah ilmu. Ilmu tetap berkah. Ilmu itu di mana saja berkah. Berkah di ilmu. Toha. Nah, itu diperhatikan ya. Di situ bedanya. Sama waktunya, sama gurunya, sama penjelasannya, ya, sama tempatnya, tapi berbeda apa? Daya tangkapnya. Di situ antum bisa bedakan. Orang yang lebih perhatian, orang yang lebih mengagungkan ilmu, itu lebih diberkahi apa? Ilmunya, umurnya, duduknya, penghargaannya, ya, karena Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu depa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba alayya shibran, taqarrabtu ilaihi zira'an." Yang dalam hadis qudsi, siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, dengan satu jengkal, saya akan mendekat kepadanya satu depa, satu siku. Berarti semakin kita serius kepada Allah, Allah semakin serius kepada kita. Semakin kita butuh kepada Allah, pada pertolongannya, Allah semakin menolong kita. Semakin nampak kebodohan kita, kehinaan kita kepada Allah, maka semakin Allah tinggikan dan muliakan kita, cerdaskan kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadu'a lillah, rafa'allah." Siapa yang merasa bodoh, merasa hina di hadapan Allah, sehingga kalau ada kalamullah dia dengar baik-baik. Kalau ada kalamur Rasulullah dia agungkan. Rafa'allah. Allah akan mengangkat dirinya. Mengangkat apanya? Derajatnya. Mengangkat apanya? Dosanya. Mengangkat apanya? Kejahilannya. Mengangkat apanya? Derajatnya di dunia, alam barzakh, dan di akhirat. Jelas ini? Saya katakan lagi begitu. Fadhal. Kemudian di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah jelaskan dari beberapa ketentuan dalam keadaan perang. Ya, di antara ketentuan-ketentuannya, apakah boleh seorang muslim mengabarkan berita kaum muslimin kepada orang kafir? Tidak boleh. Ya, kalau itu keluarganya, orang kekasihnya, orang dicintainya, boleh? Tetap tidak boleh. Apa kecintaan yang sebenarnya? Kecintaan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Ya, tapi ini sekali lagi khususnya dalam adab-adab peperangan. Kemudian juga kita kabarkan bahwasanya yang disebutkan tentang uswatun hasanah di dalam Al-Quran ada berapa? Yang disebutkan bahwasanya ada uswatun hasanah dalam Al-Quran menjadi apa? Suri teladan yang baik. Ada dua nabi, siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diusahakan kalau disebut nabi, usahakan bersalawat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu liman dzukira ismi indahu wa lam yusalli alaihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil, orang yang kikir adalah orang yang siapa namaku disebut padahal dia tidak bersalawat kepada Allah saja dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ya, kalau kita bersalawat, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada kita. Salawat Allah, Allah mengangkat derajat kita, dosa-dosa kita. Ya, salawat para malaikat memohonkan ampunan kita kepada Allah. Itu ya di antara makna. Kemudian kita juga sudah ingatkan bagaimana ya kecintaan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, sampai dia memohonkan ampun kepada bapaknya. Tapi itu dia lakukan terus-menerus atau tidak?
Tidak. Kenapa? Karena sudah ditegur dan dilarang oleh Allah. Ya, sehingga dia tidak mau. Kalau dia melakukan larangan Allah, maka Allah yang dulunya cinta menjadi benci. Ya, dia dahulukan cinta Allah daripada kecintanya kepada bapaknya. Inilah kecintaan yang sejati. Kita sudah jelaskan di ayat sebelumnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati orang yang saling mencintai, padahal mereka itu apa? Saling bertentangan tentang Allah dan Sunnah, tidak mungkin. Ya, tidak ada yang saling mencintai. Itu apa? Di antara halawatul iman, yang manisnya iman. Kita saja kalau lihat bapak kandung dalam keadaan minum khamar, padahal ini anaknya ustaz. Kira-kira pedih hati tak atau marah? Pedih dan marah. Nah, bapakku kalau iya nama hati kau pas minum balo kesangka. Ya, apalagi kalau melakukan kesyirikan. Bapak tak penyembah patung, penyembah Yesus. Baru kita ini dalam keadaan ustaz. Bagaimana itu pedihnya? Begitulah yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ada dua nabi yang menjadi panutan ya di muka bumi ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang hubungan antara orang Islam dan orang kafir yang tidak memusuhi Islam tidak dilarang. Ini kita sudah jelaskan kemarin juga, bahwa orang kafir itu terbagi berapa? 4. Ini akan kita rincikan di sini. Yang pertama kafir apa namanya? Kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Boleh diperangi tidak? Boleh. Yang kedua, mustakman. Apa artinya itu mustakman? Diberikan keamanan. Entah seorang muslim atau kepala negara, kepala daerah, itu harus juga tidak boleh diganggu. Yang kata Nabi, tidak akan mungkin seseorang mencium bau surga bagi siapa yang mengganggu orang kafir yang diberikan keamanan. Kemudian yang ketiga, mu'ahad. Apa itu artinya mu'ahad? Ya, kafir yang memiliki sudah kesepakatan kerjasama. Ya, kalau dalam bahasa tata negara hubungan literal. Ya, bahasa dalam tata negara, bahasa hukum, namanya hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain. Biasanya Amerika datang di Indonesia pergi bergerilya, ada kerjasama, tidak boleh dikhianati. Atau Indonesia pergi ke Amerika, pergi latihan di situ, latihan Kopassus, latihan tentara, latihan terjun payung, itu tidak boleh ada saling apa? Saling berkhianat. Datang ke sana karena dia ini baku musuh, akhirnya disergap, akhirnya apa? Ya, dikurung, akhirnya apa? Dikhianati, dipanggil kerjasama, ternyata cuma mau diperangkap. Tidak boleh, tidak boleh hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Kafir yang membayar jizyah. Usahakan jizyah ya. Istilahnya pajak yang dibayar, tapi bukan pajak yang sekarang dimaksudkannya pajak motor, pajak mobil, pajak rumah. Bukan itu dimaksudkan. Karena pajak ini tidak dibolehkan. Yang pajak itu tidak dibolehkan, tapi dia membayar sebagai ganti sebagaimana orang muslim bayar zakat. Kalau orang muslim kepada kepala negara bayar apa? Zakat. Zakat harta, zakat fitrah, zakat perdagangan. Tapi kalau orang kafir bukan membayar zakat namanya, tapi membayar apa? Jizyah. Ini uangnya diapakan? Memperkaya kaum muslimin? Tidak. Karena namanya negara butuh kekuatan, butuh penjagaan tentara, butuh beli helikopter, tentara perlu digaji, butuh senjata. Ini semua uangnya ini dijadikan keamanan negara. Butuh jalanan yang bagus. Ini jalanan yang rasakan juga orang kafir. Dari mana uangnya? Itu semua yang dikumpulkan. Ya, uang yang dikumpulkan dari jizyah, uang yang dikumpulkan dari zakat, uang yang dikumpulkan dari zakat harta, zakat ternak, zakat ada kalau ada
Hasil bumi semuanya dikumpulkan menjadi kesejahteraan negara. Itu fungsinya. Ya, sehingga lahir keadilan. Masa orang Islam bisa jadi ambil zakat, uangnya dimanfaatkan, orang Kristen mana? Itu kontribusinya. Kenapa? Karena kemaslahatan negara dirasakan untuk semua yang ada di dalam negara, Muslim ataupun kafir. Jelas sampai sini? Kita perinci, ya, tapi dengan jalur cepat karena sudah itu tadi kaidah dasarnya. Kata Allah Azza wa Jalla, Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dengan yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya jangan semua kafir perangi. Kenapa? Bisa jadi kalau mereka tinggal sama dengan kamu, mereka mendengar kalimat Allah, ucapan Allah, kalamullah, mereka bisa terpaut hatinya dengan Al-Quran. Mereka bisa akhirnya masuk Islam. Maka dari itu kalau kaum kafir mau tinggal di kampung orang Muslim, berikan hatta yasma'una kalam Allah, sampai mereka mendengar ayat-ayat Allah. Berapa banyak orang kafir tinggal di negara Muslim yang menjadi Muslim. Kalau memang bapaknya tidak, bisa jadi anak-anaknya nanti cucu-cucunya. Ya, itu yang kita harapkan. Maka dari itu tidak boleh mereka itu disakiti. Harus mereka dihargai, tapi ada batasannya dalam hal perkara duniawi. Dalam hal perkara apa? Duniawi, bukan ukhrawi. Akidahnya dia menyembah, kita ridho, tidak. Dalam hal duniawi saja. Ya, kalau kita tetangga lagi masak kambing, kasih kuahnya, kasih dagingnya, ya, kasih apa? Ya, karena kata Nabi, seorang tetangga kalau dia keluarga, kemudian dia lagi tetangga, kemudian lagi dia seorang Muslim, maka ada 3 hak. Haknya sebagai seorang Muslim, haknya sebagai tetangga, dan haknya sebagai keluarga. Tapi kalau dia tidak keluarga, hanya seorang Muslim dan tetangga, maka ada 2 hak. Haknya karena dia seorang Muslim, dan haknya karena dia tetangga. Tapi kalau dia kafir bukan keluarga, maka ada 1 hak, yaitu hak karena dia apa? Tetangga. Dan tetangga tidak boleh dia diberikan hal yang kurang menyenangkan. Kata Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din. Ini kata Allah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama. Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Artinya orang kafir tidak dilarang berbuat baik, tidak dilarang. Tidak dilarang orang supaya berlaku adil kepada orang kafir, tidak dilarang. Maka yang dilarang apa? Kalau kita tidak berlaku adil kepada mereka. Kalau kita tidak berlaku adil, baik dengan mereka, itu dilarang. Tapi sekali lagi ditekankan apa? Dan dimaksud berlaku baik adalah sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Toleransinya hanya perkara apa? Duniawiyah. Masalah ukhrawiyah, masalah akidah, itu tidak. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu akidah itu. Tidak boleh sebagaimana mereka katakan bahwa 3 dari 1, 1 dari 3, tidak boleh. Ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agama, untuk kami agama kami. Itu tidak mungkin. La a'budu ma ta'budu. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma abattum. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang kusembah. Itu tidak mungkin. Ya, itu harga mati. Kemudian
Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawalluhum wa man tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu. Yang dilarang apa? Yang memerangi umat Islam. Kalau memerangi mereka, diperangi. Ya, itu yang dilarang untuk kita berbuat baik. Untuk kita berlaku apa? Sewenang-wenang. Ya, itu yang dibolehkan. Maksudnya sewenang-wenang sesuai dengan kesewenangan mereka. Ya. Karena agama dan mengusir kamu dari negeri dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, nah ini Allah katakan, siapa yang menjadikan mereka orang kafir yang memerangi umat Islam sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berarti termasuk orang-orang yang zalim, ya artinya orang yang berdosa, orang yang menzalimi dirinya. Kenapa? Karena melanggar perintah Allah. Orang yang menzalimi dirinya. Kenapa? Karena melanggar perintah Rasulullah. Orang yang menzalimi dirinya. Kenapa? Karena menjatuhkan dirinya kepada dosa dan kemaksiatan. Qala ta'ala, ini tentang perlakuan terhadap wanita-wanita mukmin yang masuk daerah Islam. Jadi di sini saya sudah kabarkan juga kemarin bahwa di ayat terakhir ini diceritakan bahwa ada wanita-wanita dari Mekah pergi berhijrah ke mana? Ke Madinah, meninggalkan suami-suami dan harta benda mereka. Ini Nabi berpikir bagaimana ini? Ini istrinya orang, kita pulangkan kembali atau bagaimana? Allah turunkan ayat. Tidak boleh dipulangkan. Kalau dia meninggalkan kampung halamannya karena agama, ya, mending dia kehilangan harta dan keluarganya demi untuk terjaga agamanya. Nanti kita akan ajarkan kenapa ini dipilih dari sudut maqasidus syariah. Ya, nanti kita lihat. Kemudian Allah kabarkan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatun muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar la hunna illun lahum wa la hum yahilluna lahun wa atum ma anfaqu wa la junaha alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahunna wa la tumsiku bi'idhamil kawafiri was'alu ma anfaqu wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullahi yahkum bainakum wallahu alimun hakim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman. Jadi berhijrah, namanya berhijrah, meninggalkan apa? Dari tempat kekafiran menuju tempat keimanan. Jadi orang-orang yang meninggalkan maka dikatakan orang-orang yang beriman, berhijrah dia. Kata Allah, kalau mereka meninggalkan kampungnya berhijrah ke kampung kaum muslimin, kata Allah, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Uji dulu. Kenapa kamu ke sini? Saya tidak mau, saya mau menjaga agamaku. Mending saya kehilangan harta dan anak-anakku dibanding kehilangan Allah dan Rasulnya. Oh, berarti ini betul-betul kini akhwat ini beriman ini. Dia tinggal. Bahkan kata Allah, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, kalau sudah benar mereka meninggalkan kampung halamannya bukan karena ada cowoknya yang pindah hijrah ke Madinah, karena hadis tentang niat itu hadis tentang ada seorang laki-laki yang mau hijrah ke Madinah. Innamal a'malu binniyat, itu begitu. Sehingga Nabi ucapkan itu. Ada yang dimana kekasihnya berhijrah ke Madinah. Akhirnya dia juga mau berhijrah. Bukan mau berhijrah karena mau menjaga agama, tapi karena kekasihnya pergi berhijrah, mau pergi berhijrah. Akhirnya apa katakan? Nabi katakan, "Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara." Barang siapa
yang dia berhijrah karena apa tadi? Karena dunia, atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Kemudian Allah kabarkan, maka jangan kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka. Ya. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka. Biar lagi suaminya, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah katakan, orang-orang kafir, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu. Karena wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki yang kafir. Di sini memberikan pelajaran, kalau ada keluarga tak, ya, misalnya karena cinta, akhirnya pergi di Eropa, pergi kuliah, akhirnya menikah dengan orang Eropa yang tidak tahu agamanya apakah ateis, apakah. Akhirnya suatu hari kenal sunnah, ya, atau orang yang menikah dengan apa? Dengan misalnya orang Cina, karena banyak uangnya, karena apa. Suatu hari bangkrut, akhirnya mundur lagi atau dapat hidayah, meninggalkan, maka wajib untuk dia apa? Dipisahkan. Bahkan kalau kita ada power pisahkan, maka dipisahkan. Yang tidak boleh. Tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan siapa? Laki-laki kafir, tidak boleh. Haram. Nanti ada perinciannya. Bagaimana kalau orang Nasrani dan orang Yahudi, nanti ada perinciannya. Dan kata Allah, ini dulu orang kafir. Mereka kenapa? Karena orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Jadi tidak halal. Artinya kalau tidak halal apa? Haram. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Tapi syaratnya ini, kalau ada seorang wanita yang minta diceraikan, ini istilahnya dalam bab fikih khulu. Istilahnya apa? Khulu. Khulu itu artinya melepaskan, dari kata khola'ah, melepaskan diri dari akad yang suaminya telah akadkan dahulu. Itu. Jadi ditulis, ya, itu beda ya. Kalau laki-laki yang melepaskan diri kepada suaminya, kepada istrinya, namanya tolak. Namanya apa? Talak. Istilah bahasa Indonesianya apa? Talak atau cerai. Ya, saya ulang. Tolak adalah pelepasan seorang lelaki atas istrinya. Nyalakan mic kipasnya, banyak yang kepanasan. Talak adalah pelepasan akad, jangan bisa, akad seorang lelaki atas istrinya, ya begitu. Pelepasan akad seorang lelaki atas istrinya, ya, titik, garis baru ke bawah. Hulu titik 2. Ya begitu, kalau ada definisi begitu caranya. Misalnya tolak. Ya, kasih begini. Tolak titik 2 supaya beda tuh. Ya enggak bingung sih. Begitu caranya kalau menjelaskan suatu kalimat yang harus memiliki arti. Itu kaidah menulisnya. Tolak adalah tadi apa tadi? Ini hulu. Sekarang kalau tolak sudah. Ya, tolak adalah pelepasan seorang lelaki, akad seorang lelaki atas istrinya. Sedangkan hulu pelepasan seorang wanita atas suaminya. Atas suaminya dengan syarat pengembalian mahar. Itu bedanya. Kalau mentalak tidak dibayar. Pokoknya nak talak istrinya talak, pulang di rumah bapaknya. Ya, kau panggalan anak dulu, kau pulang.
pulang saja, tidak mau bersama kamu. Pulang nih. Dengan syarat apa tadi? Pengembalian mahar kepada suaminya. Ya, misalnya dulu ini akhwat dilamar sama Ihsan, anggaplah Ihsan namanya ini orang menikah ya, karena Ihsan belum menikah. Ini Ihsan melamar Fatimah, ya, dengan mahar 1 setel emas, 10 gram misalnya, 10 gram emas. Tapi ini Fatimah tidak masukkan Ihsan, karena Ihsan suka main game, main Mobile Legends, biar sholat sunnah tinggal. Baru ini Fatimah hafizah. Maka Fatimah sudah 5 tahun menasihati Ihsan, tidak mau mendengar. Maka Fatimah mengatakan, cara lagi deh, ya, saya tidak suka karena biar sholat subuh ditinggalkan. Akhirnya Fatimah meminta untuk apa? Melepaskan akad pada dirinya kepada Ihsan dengan syarat apa tadi? Dia mengembalikan maharnya. Nah, kembalikan itu 10 gram kah yang dulu dimaharkan waktu dia dinikahi. Boleh. Maka jatuhlah sama. Jatuhnya namanya jatuhnya tolak, jatuhnya perceraian. Tapi kalau dalam istilah, kalau dari jalur perempuan yang meminta, namanya apa? Khulu. Tapi kalau laki-laki yang menceraikan namanya apa? Tolak. Itu istilahnya. Ya, makanya itu beda. Misalnya dalam seluruh bab buku-buku fikih itu membedakan. Ada khulu, ada tolak. Ya, itu perbedaannya. Kemudian, ya, jadi boleh. Kalau ini akhwat sudah berhijrah, boleh dipisahkan dengan syarat dikembalikan haknya. Karena yang menghalalkan, ya, kemaluan seorang wanita adalah nama Allah dan mahar itu tadi. Sehingga dia wajib, kalau dia tinggalkan karena Allah, tapi tetap hak manusia yang dia maharkan harus dikembalikan. Dia kembalikan tadi itu mahar. Sehingga berlepaslah hak Allah dan hak manusia pada dirinya. Ya, karena kenapa? Dia tinggalkan, ya, haknya yang dahulu yang dia telah berikan. Dia sudah berikan, sehingga dia sudah lepas. Jelas sampai sini? Nah, ini. Kemudian kata Allah, dan janganlah kamu, ya, dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka. Nah, ini kalau ada yang berhijrah, mantap ini akhwat ini. Padahal banyaknya hartanya di sana tapi dia tinggalkan. Ini bukti apa? Keimanan. Allah katakan, ya, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Allah katakan, Allah singgung sih kalau ada keinginanmu mau nikahi. Kenapa? Karena wanita ini punya keimanan. Karena wanita ini mendahulukan cintanya kepada Allah dibanding cintanya kepada suaminya. Ya, dibanding cintanya pada hartanya, dibanding cintanya pada kampung halamannya. Ini menunjukkan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Berarti dia bukan wanita yang materialis. Bukan wanita kayak kebanyakan wanita, pokoknya yang banyak uang belanjaku, iya bisa kan mode. Pokoknya apapun yang terjadi, mau sholat suamiku tidak sholat tidak peduli. Beda. Ini wanita punya nilai, maka Allah singgung. Tapi kalau jika kamu ingin mengawininya, secara tidak langsung kawini, tapi kembalikan apa? Maharnya. Ya, ini di sini juga memberikan isyarat kalau mau mengawini seorang wanita, kata Nabi, tungkahul mar'a di arba'ah. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha wa li nasabiha, entah karena cantiknya, entah karena nasabnya, keturunan darah biru, keturunan karai, au limaliha, atau karena hartanya, au lidiniha, atau karena agamanya. Kata Nabi, fazwar bizatid din taribat yadak.
maka pilihlah wanita itu karena agamanya, maka engkau akan bahagia. Ya, kenapa? Karena kecantikan kalau 70 tahun masih cantik tidak. Ya, kalau harta, kalau hilangnya hartanya, berarti masih ada rasa sayang tidak? Keturunan, ada keturunannya yang melakukan berzina, masih indah keturunannya tidak? Tapi kalau agama, ya, kalau kaya, dia tidak akan menganggap remeh kita. Wanita kalau memiliki agama, dia cantik, dia tidak akan selingkuh dengan kita. Biar cantik, jangan sampai kita carut maki. Dapat laki-laki yang lebih gagah dari kita, lebih kaya, apa susahnya bagi dia? Kalau tidak ada agamanya tapi cantik, mudah laku. Ya, tidak ada agamanya baru cantik. Pasti kita ditimpa ke ekonomi bangkrut, ternyata ada orang-orang yang lebih kaya. Kira-kira bagaimana? Bisa saja apa? Minta cerai, akhirnya nak tinggalkan. Tapi kalau wanita itu ada agamanya, Masya Allah, ya, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Kenapa? Karena kecantikan memiliki batas, harta memiliki batas, keturunan memiliki batas, sedangkan agama adalah keindahan yang tanpa batas. Maka dari ini nasihat Nabi, ya, kata Nabi Basfar, maka pilihlah bidatitin, orang yang menjadi telah karakternya, menjadi zatnya agama tersebut. Ya, taribat yadak, karena kalau kalian memilih wanita karena agamanya, engkau akan bahagia. Ini kunci. Dan saya sarankan diusahakan antum umur 25 harus sudah menikah. Ya, target. Bagaimanapun miskinnya antum, ikuti, saya ingin ikuti Nabi saya. Nabi saya menikah 25, saya menikah 25. Apapun ceritanya, mau tamat sekolah, tidak tamat sekolah, sekolah bukan penghalang. Ini saya sarankan sama antum. Kalau saya dulu belajar agama, itu prinsip. Ya, tidak ada alasan saya miskin, tidak miskin, tetap menikah di umur 25. Kenapa? Saya mau ikuti kehidupannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan mudahkan. Ya, kalau antum saya ceritakan masa pernikahan saya, antum menangis-nangis. Ya, karena saya termasuk orang yang nekat menikah, tidak punya uang dari 1.000. Padahal saya menikah dengan orang Medan. Ya, alhamdulillah. Ya, tidak ada sama sekali. Tapi karena saya yakin saja. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. In tanzurullah yansurukum. Itu keyakinan saya. Ya, keyakinan. Menikah bukan orang menunggu kaya. Kalau orang menunggu kaya menikah, jadi kalau tidak kaya-kaya bagaimana? Tidak menikah. Menikah itu tidak harus selesai kuliah. Kalau tidak selesai kuliah, tidak menikah. Ya, menikah itu tidak harus sukses dulu baru menikah. Jadi kalau tidak sukses, tidak menikah. Ya, salah. Ya, ini saya sarankan. Jangan sekarang. Sekarang fokus apa? Belajar. Sekarang fokus belajar. Fa idza faragta fansab. Kalau selesai satu urusanmu sekarang, jangan pikir nikah. Jangan pikir anaknya orang, apalagi mau lari. Jangan pikir itu dulu. Sekarang pikir apa? Belajar. Maksimalkan usaha. Didik dirimu sebelum engkau siap mendidik anak orang lain dan istrimu. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena kita akan menjadi penting. Minimal untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita. Maka sekarang waktunya apa? Belajar. Berkampung itu ilmu. Kemudian kata Allah, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar.
fa'aqabatum fa'atul ladzina dhahabat atwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan jika seorang dari istri-istrimu lari, nah ini kebalikannya, kepada orang-orang kafir. Nah, ada orang muslim, istrinya lagi yang lari kepada orang-orang kafir. Mungkin orang-orang kafir mengatakan, tinggalkan itu Isna, sini kugaskon 1 miliar, pergi mau ke Mekah. Misalnya bukan Ihsan RSI ya, karena Ihsan RSI orang Indonesia, orang Mutai. Misalnya mengatakan, tinggalkan saja itu istrimu, saya kasih kamu 1 miliar, saya kasih kamu 100 ekor unta ke sini. Kata Allah begini, jikalau dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, dia memilih kepada orang kafir. Ceritanya kemarin siapa ini? Yang lebih memilih harta dan anaknya, dia tidak ikut berhijrah pergi ke Madinah. Istrinya. Itu dia. Ya, lalu kamu mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayarkan. Artinya sebelum ghanimah dibagikan kepada 5 golongan yang berhak, dibayar lebih dulu mahar kepada suami-suami yang istri-istri mereka lari ke daerah kafir. Jadi kalau ada miarkan pesan perang boleh. Istrinya misalnya lari ke sana, maka dibayar ini orang-orang muslim apa? Ya, sebagai apa? Santunan. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui harta ghanimah kepada orang-orang yang apa? Lari istri-istrinya. Supaya apa? Pengganti menikah lagi. Dan istrinya itu. Ya, yang begitu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Kemudian Allah kabarkan, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billah. Ini karakter wanita salehah. Perhatikan ini, dicatat baik-baik ini. Kalau mau memilih istri yang begini nih. Ya, Allah yang perintahkan Nabi, cari yang begini. Ya, pertahankan yang begini. Kata Allah, wahai Nabi, jikalau datang kepada wanita yang mukminah. Ini pertama. Tulis karakternya. Karakter wanita solehah. 1. Karakter wanita solehah. 1. Mukminah, harus yang beriman. Ya, mukminah yang pertama. Jadi ada muslimah, ada mukminah, ada muhsinah. Ini minimal tingkatan yang lebih di atas. Kalau muslimah yang taat kepada rukun Islam, ya dia sholat, dia puasa, dia haji, ya dia zakat, dia bersyahadat. Tapi kalau mukminah bukan hanya 5 ini, tapi dia lakukan 5 ini di atas keimanan. Dia beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruk. Ya, jadi ada wanita yang mukminah. Apapun yang menimpanya, ketika kebaikan dia bersyukur, ketika keburukan dia bersabar. Itu namanya mukminah. Dia sudah beriman kepada takdir buruk dan takdir baik. Kenapa? Karena kalau diperistrikan baru dia tidak beriman. Ketika kita senang, dia juga senang. Ketika kita susah, dia lari cari laki-laki yang bisa senangi dia. Kenapa? Karena tidak beriman kepada takdir buruk. Ya, kalau bangkrut maki, kalau miskin maki, kalau sakit maki, nah tinggalkan maki, sisa maki. Makanya cari wanita yang apa? Mukminah, yang memiliki keimanan. Yang kedua, la yusyrikna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah. Biar cantik, kalau menyekutukan Allah, hati-hati. Makanya Allah tegur di ayat lain, ya. Mu'minatin khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wanita-wanita yang mukminah itu
lebih baik daripada wanita-wanita yang musyrikah, walaupun itu lebih menakjubkan hati. Mungkin lebih cantik ya dibandingkan ini orang pesek. Tapi kalau ini orang musyrik ada manjur, memang ya, atau putih sekali, cilak, tinggi, bagus, hanunan. Nah, tapi kalau apa-apa kayak penyempenya sedikit, hitam manis dia selama ada keimanan. Kemudian wala yasrikna, tidak mencuri. Tidak ada riwayat pernah mencuri, ya, tidak mencuri. Wala yaznina, bukan seorang pezina. Jadi sudah ada berapa karakter? Mukminah, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina. Wala yaqtulna auladahunna, tidak membunuh anak-anak mereka. Ya, karena ada juga akhwat ya, tidak mau apa? Tidak mau hamil, tidak mau punya anak. Ada begitu tidak? Ya, banyak, apalagi sekarang. Ya, termasuk ya, naudzubillah, apalagi ini motong baru. Ya, motong baru biasa banyak aborsi. Terjadi apa? Ibu-ibu, ya, ibu-ibu dalam tanda kurung, belum sebenarnya menjadi ibu yang resmi. Ya, karena berzina terjadi apa? Hamil di luar nikah, akhirnya mau tidak mau bunuh anaknya. Ya, makanya kalau malam tahun baru masuk bulan 12, naudzubillah, sudah full hotel. Siapa yang booking? Ya orang-orang tidak bertanggung jawab. Dia pakai apa? Ya tidak tahu, enggo-enggo di dalam ke apa kan? Ya, pakai minum-minum, pakai ganja-ganja, pakai narkoba. Makanya antum lihat berita. Kalau sudah nih malam tahun baru, apa yang terjadi? Di pantai sana banyak kondom berceceran. Ya, apalagi banyak botol-botol minuman berceceran. Apalagi banyak terjadi pembunuhan. Belum lagi berita yang tangannya apa? Habis terbakar, lapko kiri tangannya dan selainnya. Banyak kerugian. Dan itu kebiasaan orang kafir. Pesta pora seperti begitu kebiasaan orang kafir. Maka dari itu kita nanti insyaallah ta'ala saya akan pertegaskan, tidak ada libur malam tahun baru. Kita akan di sini, kita akan fokus beribadah kepada Allah. Jangan ada libur. Ya, kenapa? Karena di luar sana fitnah. Bahkan saja saya kalau pribadi, saya sama istri kalau malam tahun baru terkadang sewa hotel juga. Supaya apa? Minimal mengurangi satu kamar hotel dan isi itu orang maksiat. Yang kedua, supaya itu hotel apa? Ya, saya tidak dengar suara petasan. Karena kalau di hotel tidak terdengar suara petasan. Ya, sehingga saya mau semua dan semua murid-murid saya mampu saya begitu. Ya, ini yang tadi yang makbar itu, ya markas belajar teror itu biasanya sewa semua. Orang-orang berada pebisnis di teror itu biasa sewa hotel juga. Supaya apa? Minimal tidak mereka karena menjaga agamanya. Pertama, supaya meminimalisir tempat apa? Tempat perzinahan pakai orang. Yang kedua, supaya kita juga tidak mendengar petasan. Anak-anak kita juga sudah sholat isya langsung kunci pagar, ya, kunci pintu, matikan lampu, tidur. Ya, tidak ada didengar petasan, baru selesai. Kalau di rumah di sini, cantina tahu cantina, itu ya paling banyak. Akhirnya apa? Ridho terhadap dosa adalah dosa. Ridho terhadap dosa adalah dosa, itu harus dipahami ya. Harus ada sebab benci. Ya. Kemudian yang terakhir diperhatikan. Wala yatina bi buhtani yaftaruna, dan dia ya tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Jadi tidak berdusta, bukan pembohong. Tidak berbuat dusta.
Ya. Kemudian di sini ada kalimat apa? Kalimat yang indah. Baina aydiyahunna wa arjulihinna, maksudnya dusta di antara kedua tangannya dan kedua kakinya. Apa maksudnya ini? Ya. Yang dimaksudkan di sini berhubungan badan. Jadi dia menyembunyikan dia berdusta, padahal dia menyembunyikan di kedua tangan dan kedua kaki. Kenapa? Apa yang ada di antara kedua tangan kedua kaki? Ya, apa yang paling tengah antara tangan dan kaki? Sumur. Di sumur itulah itu kedustaannya. Ya, maksudnya itu ini. Cuma ini bahasa Al-Quran, bahasa yang halus. Makanya Allah katakan di sini apa? Tidak akan berbuat dusta yang mereka dadakan antara tangan dan kaki-kaki mereka. Ya, maksudnya apa? Ialah mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak pulang bukan anak suaminya dan sebagainya. Ya, entahkah dia ini perempuan ini suka kena tuduh suaminya. Kau selingkuh kok sama ini temanku. Kenapa pengen akrab sekali kok? Begini dan begini. Itu ciri-ciri. Ya, kenapa? Karena mungkin terlalu besar cemburunya. Ya, ataukah terlalu buruk hatinya, ataukah terlalu cinta sama antum, sehingga kalau ada Nadia SMS aja Assalamualaikum, biar ibunya santri karena bilang, kau selingkuh sama ini. Ada juga akhwat itu begitu. Ya, ada. Ya, saya kenal baik banyak. Ada begitu juga. Ya, sampai tuduh berzina apalah. Na'udzubillah. Ya. Ada yang begini, hati-hati memilih pasangan. Ya. Kemudian wala yasinaka fi ma'rufin, dan dia juga ya tidak mendurhakaimu dalam urusan baik. Ini tidak durhaka. Tidak durhaka. Jadi tadi tidak membuat apa? Tidak berbuat dusta, artinya menuduh berzina. Kemudian entah dia berzina atau dia menuduh berzina. Itu boleh keduanya. Kemudian yang setelahnya apa? Ya, tidak durhaka. Ya, disuruh belanjaan, kok ini belanja ini 1 juta yang mau aku kasih mama, ini pergi pakai mode-mode. Durhaka atau tidak? Bilang saya mau pergi ini umroh, jangan keluar-keluar rumah. Apalagi baku bonceng sama laki-laki. Ternyata ada teman tak kiringan, siapa ini makan di warung makan? Istrinya ternyata digandeng sama tetangga. Na'udzubillah. Durhaka atau tidak? Durhaka kan? Ya, tidak diteraktir. Yang mana poin diteraktir? Ya, nah ini. Ya, kalau saya pribadi ini harus juga tegas ya. Jangan antum bermudah-mudahan, apalagi walaupun ipar. Kalau saya pribadi istri saya, yang saya tekankan, keluar rumah kemanapun biar belanja. Mau beli sabun, mau apa, beli galon, yang halal saja. Tidak boleh dia keluar rumah tanpa izin saya. Saya sudah sepakat sama istri saya, kalau keluar dari rumah tanpa izin saya, jangan masuk di rumah saya. Itu harus tegas. Karena tidak sedikit laki-laki yang tidak ada cemburunya. Istrinya keluar kemana saja, digandeng sama laki-laki ya, tidak ada cemburunya. Na'udzubillah. Coba lihat itu kalau istrinya nak bawa pergi pesta, baku jabat tangan sama teman-temannya. Siapa ini? Istriku ini. Nandalkan tom istrinya cantik, dipegang-pegang tangannya istrinya. Banyak terjadi begitu tidak? Tidak sedikit, bahkan kalau artis-artis cipika-cipiki. Siapa nak cipika-cipiki? Istrinya atau suaminya? Kalau masuk. Ya, mana yang sifat religius? Mana sifat kecemburu kita? Ya, ini yang dikatakan Nabi apa? Mereka adalah para penghuni neraka. Siapa mereka? Dayus, yang tidak ada sifat cemburu terhadap istrinya. Nah, jadi ini harus diperhatikan ya. Jangki, karena ada juga wanita begitu. Ya, mudah dipegang.
Pokoknya semua laki-laki bisa pegang. Ada memang ya. Antum pernah di sekolah dapati akwat-akwat calena, pokoknya semakin dipegang semakin mau. Ya. Kalau lari-lari dipegang bilang sini. Ya. Apalagi yang besar. Ya, dipegang-pegang belakannya bukan marah. Pelak lagi. Tidak boleh. Kalau ada wanita begitu, sudah langsung coret, tidak bisa jadi istriku ini. Ya, ini pelajaran. Ya, apa kata Allah? Fabayi'hunna, maka bayiat dia. Wastaghfir lahunna, mohonkan ampun dia Allah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada berapa tadi karakternya? Ada 7. Ya, 7 karakter wanita soleha. 7 karakter wanita soleha. 1, ya, beriman. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. 3, tidak mencuri. Perhatikan itu. Mau kalau di luar saja mencuri, apalagi wannya orang saja nak curi, apalagi wannya kalau tidur kok. Ya, ada juga istri begitu. Ya, ada istri kalau mencuci ambil ke kesempatan. Apalagi kalau suaminya melupa, suka lupa wannya di rumah. Coba lihat Mawatka. Lihat Ummita. Kalau ada tinggal uang di dompet Nabita, bagaimana sikapnya itu minta? Kira-kira ambil dan tambah uang belanja beda, atau nak kembalikan ke Abita? Kalau nak kembalikan ke Abita, nyatakan Ummita salah satu memiliki wanita karakter soleh. Tadi kalau nak bilang, kapan masih mau belanja? Berarti kurangi kesolehannya Ummita. Kita coba beda pari. Ummita kalau ada ketinggalan uang Nabita di kantor napai, nak kembalikannya atau nak belanjai? Kutanya dulu, cik contoh lama. Abdullah, Ummita kalau ada nak lupa uang Nabita pasti mencuci, nak belanjai atau nak tidak nak luka, itu bukan luka ya. Tidak bisa dikatakan mencuri. Simpan di lemari. Baru kalau tak kumpul minta belanja ini. Itu kan. Ya. Tahu masing-masing yang minta. Nah ini. Kemudian yang ketiga apa karakternya? Tidak mencuri. Kemudian apa? Tidak berzina. Ya. Ada juga wanita begitu. Antum tahu kalau di sekolah-sekolah, ya ada memang perempuan muda dipegang. Baru dikenalan, nak kasih maki ciuman. Ada juga memang begitu. Ya, dipegang-pegang ini bukan marah, semakin suka. Ada begitu memang. Muda dipegang, muda kalau lagi berzina, tahu itu. Ya. Kemudian tidak membunuh anak-anaknya. Nah ini. Ya kalau wanita-wanita berzina itu sudah pasti. Jadi jangan cari di tempat pelacuran. Tidak mungkin. Ya, kalau ada yang tahu ini bekas pelacur, saya langsung coret. Jangan. Walaupun cantik, walaupun kaya, walaupun mau sama kita, coret dulu. Masih banyak wanita-wanita soleha yang masih dalam kerang bagaikan mutiara yang kita harus selami dalam kedalaman lautan. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Tidak berbuat dusta. Entah dia mengkhianati suaminya dengan berzina atau dia menuduh suaminya berzina. Kemudian tidak durhaka, durhaka ke bapaknya. Makanya saya kalau melamar, yang pertama kutanyakan bapaknya bagaimana anaknya dengan sikapnya ke dia. Biasa kutanya, ini anaknya bagaimana, tidak durhakanya. Nah bilang tidak ditawaskan, jujur sedikit Ustaz. Menunjukkan apa? Karena ada juga apa begitu. Coba lihat saudara tak perempuan,
Kalau disuruh sama bita pabali-bali atau langsung taat? Hah? Ada kata pada ada perempuan, laki-laki adalah ada saudara perempuan. Kalau disuruh dia bita membantai atau langsung pergi? Gak mesti. Ciri-ciri yang kau cari di saudara bila yang kau ada lawan lagi. Coba, kalau lagi ada saudara perempuan rapi, ada saudara perempuan tak? Kalau disuruh dia kita bagaimana? Mau uji, tapi suka membaca tidak? Oh bagus kita, cari-cari memang ini saudara-saudara bagus gitu. Kalau doa ada saudara perempuan, ada kakak adik. Kakak, masya Allah ini taat tidak? Kalau disuruh bagi-bagi atau tidak? Bagi-bagi sedikit. Langsung bergerak Ismail. Kode memang nih Ismail. Ya, nah itu juga ya harus disaling kenal. Ya, siapa? Abbas. Ya, tidak usah ya. Nanti biasanya kalau di ruang pondok bagus-bagus, insyaallah. Kemudian kita terakhir, yuk. Kita ayat terakhir, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Siapa yang kaum dimurkai Allah? Orang-orang kafir. Jangan jadikan orang kafir sebagai penolongmu, jangan. Karena ada juga orang muslim, karena melihat takut, ya akhirnya meminta tolong kepada orang kafir. Tidak usah. Ya dilarang. Ya, sesungguhnya mereka telah putus asa. Jadi ya, terhadap negeri akhirat. Kenapa? Karena mereka orang kafir sudah putus asa negeri akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur, ya, berputus asa. Sebagaimana yang sudah di dalam kubur putus asa, berarti menyesal. Tapi penyesalan lagi tidak bermanfaat. Maka seorang penyair mengatakan, ya, indamu qablan nadama la yanfa'ukum wa'malu innal a'mala yanfa'ukum. Ya, menyesallah kalian sebelum penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Dan beramallah, sesungguhnya amalan-amalan yang kalian lakukan itu akan bermanfaat di hari kiamat. Kalau Allah berfirman, la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak di hari kiamat. Siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat hatinya dari kesyirikan, dari dosa dan maksiat kepada Allah. Inti pelajaran yang bisa dipetik di akhir surat ini, bahwasanya ya hati itu di antara dua jemari Allah. Yang kemarin ya kita sudah jelaskan bahwasanya hati itu di antara dua jemari Allah. Allah palingkan seseorang menjadi mukmin atau kafir itu kehendak Allah. Kemudian ya, bagaimana Allah memisahkan hukum antara orang kafir yang bisa diperangi dan yang tidak bisa diperangi. Kemudian faedah yang setelahnya, haramnya menikahi wanita kafir. Haramnya menikahi wanita kafir. Tapi poin penting ini dicatat juga, boleh kalau ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi itu boleh dinikahi. Tapi kalau penyembah-penyembah ya yang tidak jelas, penyembah pohon, ada juga mengatakan untuk ulama belakang ini termasuk orang yang Nasrani dan Yahudi. Kenapa? Karena mereka sama di penyembah patung juga. Ya, ada mengatakan begitu, tapi yang lebih benarnya selama dia ahlu kitab maka itu halal.
boleh dinikahi dengan syarat yang ahlu kitabnya wanita, laki-lakinya seorang muslim, ya, bukan sebaliknya. Bukan laki-lakinya ahlu kitab, wanitanya muslimah, itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, syaratnya sebaiknya diharapkan keislamannya. Kalau antum nikahi, bisa kemungkinan diajar, dididik masuk Islam, itu lebih bagus. Ya, apalagi kalau antum bilang saya mau nikahi ki dengan syarat masuk ke Islam. Ya, iya Ustaz, ya. Kalau memang nak cinta ki, dia tinggalkan. Ya, ini. Ya. Ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, kemudian juga yang terakhir, ya, disyariatkannya baiat. Disyariatkannya baiat kepada pemimpin. Ini ya. Ayat dalilnya apa? Fabayyihunna, maka baiatlah dia. Disyariatkannya baiat kepada pemimpin. Baiat itu kayak begini. Saya kayak presiden kemarin. Kan presiden setelah dipilih sebagai presiden dibaiat tidak? Dibaiat. Sumpah. Saya sebagai presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan jelas ya, saya sebagai warga negara itu. Iya, bisa. Iya, bisa. Tergantung. Lihat, ya, rakyat itu yang memilih, makanya coblos. Itu kan suara rakyat. Ya, jadi dalam pemilihan itu ada beberapa. Pertama, pemimpin memilih siapa yang diganti. Dalilnya mana? Sebagaimana Nabi menunjuk siapa? Abu Bakar. Ya, jelas? Nah, yang kedua, ya, musyawarah kepada ahli ilmu. Sebagaimana dipilihnya siapa? Setelah Abu Bakar siapa? Afwan. Ya. Siapa? Dipilihnya Utsman. Ya, karena Abu Bakar juga menunjuk Umar. Ya, sama metodenya. Tapi Utsman itu dipilih ketika Umar menunjuk beberapa sahabat. Ada Abu Talha, ada Ali, ada Utsman, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, disuruh pilih. Kata Umar, jangan ada yang keluar dari pintu ini saya kecuali kalian sudah sepakat siapa yang jadi pemimpin yang menggantikan saya. Ketika Umar sudah dipikap, akhirnya dia mengatakan, Ali, jangan saya. Semua baku tunjuk-tunjuk, mengatakan anu tahu bagus, Utsman begini orangnya, Ali mengatakan begini, saling puji-puji. Tidak ada yang mau jadi pemimpin. Ya, akhirnya diputuskan yang lain berlepas diri, terpilihlah dua orang, yaitu apa? Antara Ali dan Utsman. Kemudian Ali langsung mengambil tangannya Utsman. Saya mengatakan kamu yang lebih berhak. Ya, kenapa? Karena dia diberikan keutamaan menikahi dua putri Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah telah ridho kepadanya. Akhirnya dia lagi dibayar. Jadi setelah Umar, Utsman bin Affan baru Ali. Ya, hidup. Ini. Kemudian boleh juga secara apa? Tadi kepemimpinan. Secara kepemimpinan, musyawarah, ahli syura. Ya. Adapun kita di negara kita, ya, perbedaannya karena disamakan suara. Suara wanita dan suara laki-laki sama dihitung satu. Suara orang bodoh, suara orang alim sama, hitungannya satu. Itu tidak dibenarkan. Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tidak tahu sama yang tahu? Tidak. Baru kita mengatakan sama. Yang kedua itu tadi,
karena bisa melahirkan perpecahan, pemberontakan dan sebagainya. Makanya sistem demokrasi itu sistem yang bukan dari Islam, bukan dari Islam. Tapi harus diperhatikan, hendaknya di masa kalian tidak usah dulu bicara tentang begini. Ya, di masa apa? Kalian sekarang fokus perkuat fondasi ilmu. Jangan dulu itu. Kita lagi seperti kami ini itu jarang membicarakan hal-hal begitu di luar. Kenapa? Karena itu bukan makom kita. Yang bisa bicara seperti begitu apa? Ya, sekelas statul. Ya, satu bait saja berlepas diri biasanya. Ya, kenapa? Karena ini permasalahan besar, permasalahan satu negeri. Itu harus orang-orang yang mumpuni apa? Ilmunya. Adapun kita orang yang kecil, orang yang masih sedikit ilmunya, hendaknya berbicara yang kecil-kecil saja. Ya, ini yang bisa kita berikan. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.